Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya semua? Selamat berakhir pekan buat teman-teman semuanya. Dan nggak berhenti-berhentinya gue untuk mengucapkan bagi teman-teman yang sedang mencari rezeki, mencari nafkah, ataupun masih mencari pekerjaan untuk menafkahi diri ataupun keluarganya, semoga diijabah dan segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian teman-teman yang buat terkena bencana di Sumatera, semoga disabarkan, dilapangkan, diberikan solusi terbaik, kemudian diberikan yang terbaik lah oleh Yang Maha Kuasa maupun oleh pemerintah. Semoga bencana ini akan segera selesai. Badai pasti berlalu kok teman-teman. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, balik lagi di ngobrol tentang Manchester United. Gue sebagai pengamat amatiran, come back to here. Update menjelang pertandingan Crystal Palace against Manchester United di kandangnya Crystal Palace, of course. Gue akan update beberapa berita terbaru. Berita terbarunya gue masih pakai Manchester Evening News ya. Yang pertama adalah rekrutan Manchester United terbang untuk transfer. Cristiano Orosco masih dibahas karena memang akhirnya dia menandatangani kontrak bersama Manchester United setelah resmi umurnya berusia 18 tahun. Karena ada peraturan dan lain sebagainya kan. Kesepakatan untuk mendatangkan Orosco dari Fortaleza diyakini bernilai sekitar 1 juta dolar atau 750.000 pounds. Musim panas lalu United mendatangkan Diego Leon dan Kero Porteno dengan nilai transfer 3,3 juta pound sterling yang meningkat menjadi 7 juta pound sterling dengan add-ons. Kemudian Leon mengesankan para pelatih di Carrington dan berlatih secara eksklusif dengan tim utama selama pramusim. Orosco dan Leon diproyeksikan akan bermain bersama tim senior Manchester United sesegera mungkin. Saya lebih suka merekrut Mbappe baru daripada menghabiskan banyak uang untuk membeli kesuksesan. Itu yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Artinya dia ingin mendapatkan talenta baru daripada membeli yang sudah jadi. Oke, lanjut kita ke kabar dari teman kita Antoine Semenyo. Dari ke Manchester United muncul, saya sudah melakukan tugas saya. Apa nih maksudnya nih? Luke Littler mendesak Manchester United untuk merekrut Antoine Semenyo setelah bintang Bournemouth itu mengikuti Littler di media sosial. Pemain sensasional darts itu bercanda bahwa kesepakatan itu bergantung pada para petinggi rekrutmen di Old Trafford. The Nuke mendesak United untuk mengaktifkan klausul pelepasan pemain berusia 25 tahun itu yang dilaporkan mencapai 65 juta pound sterling pada bulan Januari. Di tengah kesulitan memilih bermain untuk Ruben Amorim karena Amat dari Pantai Gading dan Brian Mbeumo dari Kamerun akan bergabung dengan rekan satu tim internasional mereka untuk Piala Afrika di Maroko. Bahkan dia tuan rumah loh, jelas Noussair Mazraoui akan bermain bersama Maroko, yang dimana akan semakin meramaikan bursa transfer di Januari atau bursa transfer di musim dingin. Oke, nggak ada berita penting lagi sih. Dorgu nggak tahu ya, dia masih flop menurut gue. Lanjut, yang gue shocking news atau breaking news itu waktu gue masih ini ya, lagi fokus-fokusnya kerja, dapat berita update di notifikasi di HP itu kan muncul bahwa Paul Scholes itu ngasih tahu bahwa jangan sampai lu beli Baleba. Ini cukup mengejutkan karena Paul Scholes cenderung ke Adam Morton. Teman-teman kalau misalnya ngikutin gua, nonton video gua sebelumnya, gua sempat membahas bahwa Adam Morton gua nggak recommended karena dia cenderung gelandang menyerang. Karena gue based on, jujur gue nggak nonton pertandingannya Crystal Palace ya, tapi gue based on heat maps-nya aja. Heat maps-nya itu lebih banyak pergerakan progresifnya itu menyerang daripada bertahan. Sedangkan untuk Elliot Anderson kalau gue lihat di heat maps-nya itu lebih banyak di tengah. Heat maps-nya tuh merata di tengah gitu loh. Bukan yang menyerang banget, bukan yang mundur banget. Artinya dia stabil. Kalau kita bilang anchor mungkin ya, dia akan maju mundur atau menguasai lini tengah. Namun kalau kita melihat heat maps-nya dari si Adam Morton, dia tuh cenderung menyerang bro. Gue nggak mengerti kenapa ada beberapa orang yang bilang bahwa Adam Morton itu gelandang bertahan. Yang gue lihat adalah dia cenderung menyerang kayak Bruno Fernandes. Sedangkan Elliot Anderson merata, dia
Dia nggak terlalu menyerang, nggak terlalu bertahan, dia jadi fokus di lini tengah, semacam Rodri lah kalau menurut gua. Kemudian kalau Hulman emang dia kan gelandang bertahan murni ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong again. Kemudian kalau gua ngelihat siapa lagi sih, oh ini Joao Gomez, gue jujur nggak ketemu heatmapsnya Joao Gomez itu. Heatmap Joao Gomez ada nggak dari Footmap atau SofaScore, ada nggak? Nggak ada. 1 versus 1 juga ada nih. Nah, dari 1 versus 1 juga ada heatmapsnya Joao Gomez. Oke, dia merata banget sih. Dia ini tipikal gelandang pelari, ini kelihatan banget karena heatmapsnya dia hampir menguasai seluruh lini tengah. Sedangkan ini tadi ya Joao Gomez, bener. Bagus sih Joao Gomez, gue dukung. Baleba gue dukung, Elliot Anderson dukung, kayak ada Morton enggak. To be honest, walaupun Paul Scholes juga mendukung bahwa seharusnya daripada membeli Baleba instead of taking off, ya kan, bener kan, ya, daripada lu ngambil Baleba, gua lebih suka ngelihat Wharton atau Anderson bergabung dengan Manchester United. Iya, gua setuju di Elliot Anderson, tapi gua nggak setuju di Adam Morton. Kalau dilihat dari heatmapsnya, Adam Morton itu menyerang banget, lu bisa lihat di 1 versus 1 itu recap dari pertandingan selama ini dia bermain. Heatmapsnya kelihatan banget menyerang, bro. Iya, menyerang. Gue gak ngerti kenapa ada yang bilang dia tuh bertahan. I don't know, I don't get it. Tapi ya, heatmapsnya lebih menyerang. Heatmapsnya kelihatan banget dia menyerang daripada bertahan. Dia setengah lapangan lebih menguasai, berprosentase lebih tinggi di setengah lapangan lebih alias daerah musuh daripada bertahan. Gue nggak ada masalah, cuman karena kita masih rentan dan Casemiro sudah mulai menua, menurut gue prioritasnya harusnya sih yang ikut bertahan backup Casemiro ya, walaupun endingnya pelongo-pelongo, tapi kan at least kalau dia disertai dengan atribut umpanannya yang sangat bagus, bisa membantu untuk progresi ke depan. Itu kalau menurut gue. Itu dari Paul Scholes di Daily Mail, di wawancara bilangnya bahwa dia lebih setuju ada Morton atau Elliot Anderson untuk datang ke Manchester United. Dia bilang, saya rasa Wharton punya sedikit lebih banyak kualitas. Sulit untuk mengatakannya, saya rasa dia punya kualitas yang lebih baik daripada Baleba. Baleba punya lebih banyak pemain di Brighton, jadi itu sedikit seimbang. Elliot Anderson dan Wharton hampir sama kuatnya. Saya pilih Wharton saja. Baleba usia 21 tahun bermain lebih dari 70 kali di Premier League setelah gabung dengan Brighton dengan nilai transfer 23 juta pound sterling dari Lille. Anderson telah bermain setiap menit untuk Nottingham Forest di Liga Premier ini dan membuktikan dirinya sebagai pemain inti dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel. Wharton dipanggil skuad Inggris terakhir, tetapi bintang Crystal Palace itu tampaknya menghadapi pertarungan untuk mendapatkan tempat di skuad utama di Piala Dunia musim panas mendatang. Ya, gitu aja sih kalau menurut gue. Cepet aja ya teman-teman ya, karena gue juga ada kegiatan. Jadi gitu tanggapan gue untuk menjelang match melawan Crystal Palace, kita sebagai tamu. Semoga gue nggak terlalu fokus ke starting line up ya. Menurut gue starting line up-nya whatever lah. Lu tahu yang terbaik. Gue cuman wish the best lah untuk Ruben Amorim. Tapi balik lagi, kalau misalnya harus bermain, tolong dari awal intensitas tinggi. Kendornya tuh ntar aja gitu. Kalau bisa di menit 70 ke atas atau 75 ke atas, kemudian Ruben Amorim akan menggantikan pemain kan, untuk ya refreshment untuk stamina pemain-pemain baru, refreshment untuk intensitas, pressing dan lain sebagainya. Gue harap seperti itu. Gue harap Manchester United ngotot dari awal, nggak terlena, nggak bermain santai. Gue tahu ini lawan Crystal Palace itu Oliver Glasner tuh nggak main-main loh. Dia kalau nggak salah dia baru masuk kan, Oliver Glasner itu
Oliver Glasner. Dia baru join Crystal Palace sejak 2024. Baru join dia 2024, baru gabung. Dia nggak main-main, pelatihnya formasinya sama, dia juga bermain 3 back seperti MU sekarang. Ya kalau menurut gue sih ini akan menjadi pertandingan yang sangat membosankan, tapi karena kan formasinya sama ya, dan progresinya kurang lebih sama gitu, hanya beberapa kreativitas aliran bola yang mungkin agak diedit sedikit oleh masing-masing keunikan pelatih kan. Tapi menurut gue dari cara penanganan penyerangan, kemudian pressing dan lain sebagainya akan kurang lebih gitu loh kalau menurut gue ya. Tinggal end produknya gimana. Kalau menurut gue untuk sekarang end produknya jauh lebih bagus Crystal Palace, jujur. Gue harap bener-bener sengotot seperti ngelawan Liverpool waktu itu. Gue bener-bener berharap itu. Gue berharap seperti itu, dan pemain MU nggak terlena lagi, nggak melakukan kebodohan yang nggak perlu, nggak melakukan sesuatu yang inisiatif yang kurang perlu, memaksakan bola dari luar kotak penalti untuk menembak kan. Shout out untuk Bruno Fernandes, juga shout out untuk wingback kita yang letoy banget ketika ngelawan Everton. Gue harap ngototnya dilebihin lagi, jangan cuman bumuk lagi yang lama-lama terbaca oleh lawan gitu loh. Ini ya pasti yang akan inisiatif menyerang bumuk gitu terus. Endingnya kan kalau teman-teman correct me if I'm wrong, kalau gue nggak salah, alasan Ruben Amorim menggunakan 3-4-3 adalah kreativitas di depan. Artinya adalah 3-4-3 ini akan menjadi sesuatu yang tidak tertebak oleh musuh. Mana yang akan inisiatif menyerang, mana yang akan melakukan tembakan, mana yang akan melakukan progresi ke depan. Ini dia akan progresi dari samping atau langsung ke tengah dan lain sebagainya. Itu kan yang diharapkan Ruben Amorim di formasi atau filosofi dia 3-4-3, sistem yang dia sebut sistem 3-4-3. Tapi kalau endingnya bumuk lagi, dia umpan ke Mbumo, akhirnya Mbumo, terbaca dong. Apa bedanya Louis van Gaal juga kanan kiri belakang, tarik kanan kiri belakang. End produknya nggak ada. Ini kan kebaca. Yang dia harapkan menjadi surprise untuk tim lawan, endingnya kebaca. Nggak ada bedanya. Yang gue harapkan seperti itu. I wish the best lah untuk Manchester United, semoga nanti menang, amin. Jadi Senin besok kita akan menjalani hari lebih mudah ya, diharapkan seperti itu guys. Ya seperti itulah. Gue gak banyak yang bisa dibahas untuk hari ini. Ya seperti itu kurang lebih. Semoga MU bisa menang, dan teman-teman yang tertimpa bencana semoga mendapatkan ganti yang lebih baik, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan segala kepengurusannya, karena kan banyak yang diurus ya karena terkena bencana dan sebagainya. Semoga pemerintah lebih aware lagi untuk masalah lingkungan. Semoga pemerintah juga lebih aware lagi untuk masalah penanaman pohon, nggak sawit-sawit mulu. Karena gue juga sempat membaca-baca akibat itu, kenapa jadi seperti itu, kenapa jadi seperti ini. Ternyata karena kurang lebih karena hutan sawit kan, bukan hutan tropis. Buat teman-teman juga yang lagi mencari rezeki, nafkah dan lain sebagainya, masih mengusahakan nafkah bahkan di weekend ini, semoga dilancarkan, semoga kalian mendapatkan jalan yang lapang, semoga diberikan kesehatan semua, amin. Gitu aja teman-teman, gitu aja sih, nggak ada lagi, cukup. Jangan lupa sholat, makan dan istirahat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.